Bayangkan sebuah senjata yang melesat 5 kali kecepatan suara, mampu bermanuver tajam, dan tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan manapun di dunia. Itulah rudal hipersonik DFZF milik Cina. Senjata yang kini bukan lagi konsep, tapi sudah diuji coba. Dan hasilnya mengejutkan. Uji coba ini berlangsung di ketinggian stratosfer. Rudal itu meluncur dari daratan Cina, melewati jalur radar Amerika, lalu menghilang dari pemantauan satelit, hanya untuk muncul kembali di atas Samudra Pasifik. Dalam simulasi, rudal ini mampu mencapai kapal induk US hanya dalam hitungan menit. Apa yang membuat rudal ini menakutkan? Bukan hanya kecepatannya, tapi juga kemampuannya bermanuver. Tidak seperti rudal balistik biasa yang mengikuti jalur prediktif. Rudal hipersonik Cina bisa berubah arah saat terbang. Sistem pertahanan Amerika seperti THAAD dan Aegis akan lumpuh tak berdaya. Pemerintah Amerika dikabarkan terkejut. Pentagon tak menyangka bahwa Cina telah melangkah sejauh ini. Dalam laporan rahasia yang bocor ke media, intelijen Amerika mengakui, kami mungkin sudah kalah di babak pertama perlombaan senjata baru ini. Cina tidak mengumumkan uji coba ini ke publik secara resmi. Tapi citra satelit dan laporan dari Badan Intelijen, Inggris serta Jepang membenarkan insiden tersebut. Dunia mulai waspada. Karena jika teknologi ini dipasang pada hulu ledak nuklir, hasilnya bisa sangat mematikan. Dampaknya langsung terasa di kawasan Asia Pasifik. Taiwan mempercepat belanja pertahanannya. Jepang meluncurkan program anti-hipersonik. Dan Korea Selatan diam-diam meminta bantuan teknologi dari Amerika Serikat. Semua negara kini berlomba menyiapkan perlindungan. Cina sendiri menyebut rudal ini sebagai alat pertahanan strategis. Tapi dalam geopolitik, bahasa militer seringkali bersifat ganda. Rudal ini bisa digunakan untuk menahan campur tangan asing, tapi juga bisa menjadi alat penyerangan pertama dalam konflik besar. Amerika Serikat dan NATO kini menghadapi tantangan besar. Mereka bukan hanya harus menciptakan rudal yang setara, tapi juga sistem pertahanan yang bisa mengantisipasi kecepatan dan kelincahan rudal hipersonik. Persaingan senjata kini telah resmi memasuki era baru. Jika perang dingin dulu dipicu oleh rudal balistik antar benua, maka perang era baru mungkin dipicu oleh rudal hipersonik. Dan ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi soal dominasi teknologi, pengaruh global, dan siapa yang memegang tombol pertama. Satu hal yang pasti, dunia kini berada di ambang perlombaan senjata. Paling berbahaya abad ini. Rudal hipersonik bukan sekadar senjata, tapi simbol era baru, di mana kecepatan bisa menentukan hidup dan mati. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang punya, tapi siapa yang akan menembakkannya lebih dulu.